everyone. It is your day. Are you ready? One more time. Are you ready? Shalom semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Boleh saya lihat tangan-tangan yang melambai. Orang-orang yang begitu diberkati Tuhan, begitu dikasihi oleh Tuhan. Teman-teman mungkin boleh sekarang coba lihat kiri kanannya dulu, yang walaupun agak remang-remang ya. Lihat dulu mukanya, senyum, dikasih senyum. Kita percaya bahwa setiap hidup kita ketika kita memberikan senyuman kepada sesama kita pun akan diberkati. Amin. Amin. Oke, kita akan mulai worship night kita malam hari ini. Kita percaya bahwa hari ini sungguh hari yang Tuhan sudah jadikan buat kita. Kita semua di sini bukan karena kebetulan. Seperti tadi di video, setiap nama kita Tuhan sudah tahu. Dan hari ini kita mau katakan bahwa Tuhan hari ini hari yang terindah bagimu Tuhan. Dan kami mau naikkan setiap puji-pujian kami kepadamu. Siap semuanya, katakan. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalannya di hadapan, kasihnya kini jadi
hatiku. Walau banyak rintangan jalannya di hadapan, Kasih-Mu cukup Tuhan bagi kami. jadi kuatku. Di hatiku. Di hatiku ada cintanya. Di hatiku Nyatakan cinta-Mu padanya. padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku, Yes. ada cintanya. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Sekali lagi katakan di hati kami Tuhan. Hatiku ada cintanya. Di hatiku Nyatakan ku cinta-Mu. cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Bertumbuh dalam iman kami Tuhan. Bertumbuh dalam Sekali lagi katakan bertumbuh dalam iman kami Tuhan. Bertumbuh terus. bertumbuh dalam imanku padanya. Sejak ku jumpa dirinya. Teman-teman pemazmur katakan inilah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita semua bersuka cita dan bersorak-sorai di dalam Dia. Amin. Kami mau naikkan setiap sukacita dan sorak-sorai kami melalui pujian kami Tuhan. Sebab hari ini sungguh hari yang Kau sudah jadikan bagi setiap kami. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka. Di
Luar biasa ya teman-teman semangatnya. Oh, terus sekali lagi boleh beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oke teman-teman, saya persilakan untuk duduk saat ini. Ya, teman-teman, saat ini kita akan mendengarkan performance yang sangat spesial dan juga dari orang yang sangat spesial. Boleh beri tepuk tangannya? Oke, kira-kira teman-teman bisa tebak siapa orang spesialnya? Nggak tahu. Ya, memang bukan opa-opa Korea, tapi ini gak kalah ganteng teman-teman. Oke, ya. Sekarang langsung saja kita sambut Opa Oma. Kita langsung saja sambut ya, bersama kita ada Romo Novrin yang akan mempersembahkan untuk worship night malam hari ini. Ada pengantar dulu ya. Ya. Selamat sore teman-teman semua. Shalom. Shalom. Ya. Saya diminta untuk main satu lagu ya oleh panitia. Sorry, ini karena ini ya buat ini. Ya, oke, saya diminta panitia ya sama Elva untuk bawa alat ini ya. Saya bilang saya nggak jago ya, saya amatiran. Jadi bisa dikit-dikit ya. Saya ingin nyumbang satu lagu sore hari ini, Ku Percaya Janjimu ya. Yang tahu lagunya kita nyanyi bareng ya. Saya main, teman-teman bisa nyanyi. Oke, thank you.
Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, kami anak-anak-Mu di sore hari ini berkumpul bersama sebagai satu keluarga, satu komunitas yang ingin memuji, meluhurkan nama-Mu lewat perayaan Ekaristi, lewat lagu-lagu, lewat pujian kami. Kami mohon sertailah kami ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu menerangi hati, budi kami, agar dalam penyembahan ini, dalam puji-pujian ini, kami senantiasa memuliakan nama-Mu, semakin menyadari akan besarnya rahmat yang begitu berlimpah dalam hidup kami. Bersyukur untuk segala kebaikan-Mu yang terjadi dalam diri kami. Dan juga tentunya kami mohon penyertaan-Mu ya Bapa, agar kami semua semakin dapat bersuka cita lewat kegiatan kami ini, menyongsong kelahiran Putra-Mu Yesus Kristus yang sebentar lagi akan kami rayakan bersama dalam Natal. Ini semua kami sampaikan kepadamu ya Bapa, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kekal atas hidup kita. Mari saat ini, pada malam hari ini, kita ingin bawa setiap rasa syukur kita, sama-sama kita ingin nyatakan. Ku berikan syukurku buat semua yang ku alami. Tak pernah kau tinggalkan, itu janjimu padaku. Ku berikan
terbaik dalam setiap hidup kami. Biar saat ini kami menyatakan setiap kebaikan-Mu Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Kau Bapakku yang baik, Kau mengerti yang ku alami. Kau berkata, tenang hatiku, Kaulah kekuatan hidupku. Kau Bapakku yang setia, rencana-Mu indah bagiku. Kau berkata, tenang hatiku, Kaulah kekuatan hidupku. Ku berikan syukurku buat semua yang ku alami. Tak pernah Kau tinggalkan, itu janji-Mu padaku. Kami berikan rasa syukur kami Tuhan. Hidupku ku percaya hanya kepadamu, sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Mari teman-teman, saat ini saya undang untuk bangkit berdiri sambil kita ingin kembali mengingat setiap kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kita. Mari saat ini angkat suaramu, angkat hatimu saat ini. Kau Bapakku yang baik, Kau mengerti setiap hidup kami Tuhan. Kau mengerti yang ku alami. Kau berkata, tenang hatiku, Kaulah kekuatan hidupku. Kau Bapa yang setia, Bapakku yang setia, rencana-Mu indah bagiku. Kau berkata, tenang hatiku, Kaulah kekuatan hidupku. Mari saat ini berikan rasa syukur-Mu yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama nyatakan. berikan Syukurku buat semua yang tak pernah Kau tinggalkan, itu janji-Mu padaku. Ku berikan hidupku, percaya hanya kepadamu, sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Umat saja saat ini nyatakan setiap rasa syukurmu kepada Tuhan. Angkat tanganmu saat ini. Mari lebih tinggi lagi, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Syukur
syukurku buat semua yang ku alami. Tak pernah kau tinggalkan padaku. Ku berikan hidupku, ku percaya hanya kepadamu, sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku, sebab Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang terbaik, yang terbaik bagiku. Angkat syukurmu, naikkan rasa syukurmu. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, Kau sungguh baik, Kau terbaik bagi kami. Kau gunung batu, Kau keselamatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat salibmu, terima kasih buat putramu. Oh Tuhan, kasih setiamu besar dalam hidup kami. Oh, angkat hatimu saat ini, mengingat-ingat setiap kebaikan Tuhan dalam setiap hidupmu. Dia selalu ada setiap hidup kami, setiap musim hidup kami. Kau selalu ada Tuhan. Kami naikkan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 nasir. Ku berikan syukurku buat semua yang ku alami. Tak pernah kau tinggalkan, itu janjimu padaku. Ku berikan ku percaya kepadamu, sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Kami nyatakan Kau sungguh yang terbaik dalam setiap hidup kami Tuhan. Yes Lord, ini doa kami. Dengan segenap hati kami nyatakan, sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Beri sorak-sorai buat Tuhan. Sungguh Dia baik dalam setiap hidup kita. Haleluya. Dan saat ini Mazmur Daud katakan, kita ingin masuk ke gerbang Tuhan dengan setiap rasa syukur kita. Mari angkat suaramu, angkat hatimu, beri pujian yang terbaik buat Tuhan. Kita menyatakan,
Dia sungguh baik dalam setiap hidup kita. Masuk gerbangnya bersyukur, amin. Dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi ini sudah dengan segenap hati angkat pujian. Angkat jempol kita sekarang, katakan. Angkat jempolmu, saya lihat boleh jempol-jempol yang angkat. Nyatakan kebaikan Tuhan saat ini. Anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sungguh Yesus Kristus dia pencipta segalanya. Dan saat ini kami bersorak bagi Tuhan, kita nyatakan Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya. Angkat suaramu, naikkan pujian. Puji dia, tiuplah sangkakala. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian. Angkat tanganmu saat ini. Yes, Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Saya mau melihat yang wanita saja yang mendengar ya. Tuhan baik. Yang wanita saja saat ini. Katakan kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yang pria saat ini bersama saya katakan kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali nyatakan sebab dia baik, anugerahnya kekal selamanya. Beri saya buat Tuhan, sungguh dia baik dalam setiap hidup kita. Haleluya. Sekali katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Semua kekasih hati Tuhan siap untuk memuji dan menari lebih Ya. untuk segala penyertaan-Mu Tuhan sepanjang tahun ini. Kami mau nyatakan segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Untuk kuasa-Mu Tuhan yang Kau nyatakan. Sama-sama kita akan mau nyatakan di hadapan-Mu. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau beda bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau raja atasku. Hanya Kau yang layak dipimpin kita. Semuanya siap. 1, 2, 3, 4. Tuhan agung dan perkasa, Kau sumber kemenangan.
selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sungguh Engkau Raja kami yang besar. Engkau perkasa Tuhan. Kebesaran-Mu Tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Engkau megah bagi kami Megah Tuhan. bagiku. Biarlah segenap hati kami berkata Segenap Tuhan. jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Sebab hanya Engkau yang layak terima segala pujian. Engkau yang layak ditinggikan. Siap melompat untuk Tuhan. Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Engkau sumber kemenangan Kau kami. sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Berikan sorak-sorak yang lebih meriah lagi untuk Tuhan kita yang dahsyat. Yang percaya Tuhan hadir malam hari ini. Biarlah Tuhan kita yang ajaib, katakan amin. Amin. Yang percaya Tuhan kita ajaib, katakan amin. Amin. Mari semua yang rindu untuk memuji Tuhan bersama-sama kita mau nyatakan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Lebih Kaulah dahsyat Raja lagi untuk Tuhan mulia. kita. Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sungguh Engkau Raja kami yang mulia. Raja mulia. Untuk selama-lamanya Engkau bertata Tuhan. Raja mulia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah kami yang sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Untuk segala perbuatan-Mu yang ajaib yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Bahkan seringkali Tuhan, terlampau dari segala pikiran kami Tuhan, Engkau menyediakan segala sesuatunya bagi kami. Tuhan, Engkaulah Raja dalam kehidupan kami. Engkaulah yang memiliki setiap kehidupan kami. Mazmur berkata, Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Dan kalau malam hari ini kami boleh datang Tuhan, sungguh itu semua karena Engkau yang terlebih dahulu merindukan kami, untuk kami dekat dengan-Mu Tuhan. Dan malam hari ini kami menanggapi panggilan-Mu Tuhan. Kami menantikan Tuhan hadirat-Mu boleh memenuhi setiap hati kami. Hadirat-Mu yang begitu indah yang kami nanti-nantikan. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa setiap kami Tuhan. Bawa daku
Sekali lagi kami mau nyatakan Tuhan saat indah bersamamu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Biarlah setiap harinya Tuhan, kami merindukan untuk mencari hadirat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab itulah yang kami butuhkan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Ini yang kami rindukan Tuhan, untuk Engkau memeluk setiap kami. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Biarlah hadirat-Mu Tuhan penuh memenuhi tempat ini. Hadirat-Mu Tuhan, Di mana setiap hati bersatu ku Tuhan, rasakan menyembah Engkau. Engkau hadir Tuhan di atas puji-pujian kami. kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan biarlah kekudusan-Mu Tuhan meliputi hati dan pikiran kami saat ini. penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Yang merindukan hadirat Tuhan dengan tangan terangkat. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan
menikmati kasih anugerah-Mu, Menikmati kasih-Mu Tuhan. menikmati kasih anugerah-Mu, Biarlah anugerah-Mu Tuhan melimpah bagi kami. menikmati kasih anugerah-Mu. Dia menikmati kasih, menikmati hadirat-Mu. Biarlah setiap roh kami Tuhan memuji dan menyembah Engkau saat ini. Hadirat-Mu Tuhan, karena di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami menemukan kekuatan yang baru. Karena di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami merasa tenang Tuhan. Ini kami Tuhan, kami ingin lebih lagi Tuhan, membawa hati kami, membawa hidup kami Tuhan. Kami ingin menyembah Engkau lebih lagi, karena sesungguhnya Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Ini kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Kami tidak akan goyah Tuhan. Aku tak akan goyah. Kami takkan goyah. Aku tak akan Karena kami tahu Kau bersama dengan kami. sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi Kami yang rindu akan hadir-Mu sore hari ini Tuhan. Menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.
benar Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkau sukacita kami Tuhan. Dan kembali kami menyatakan Tuhan bahwa hanya Engkau tempat kami berlindung. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Bahkan saat badai itu datang menerpa hidup kami, saat badai menerpa, hati kami takkan goyah Tuhan. Aku tak akan goyah, yang dijanji kami Tuhan. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Kami nyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami Tuhan, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, kasih-Mu sungguh besar, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Umat saja katakan sejauh langit dari bumi. Sejauh langit dari bumi. Kasih-Mu sungguh besar Tuhan. Dan kami tidak dapat membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Ini kami yang rindu akan Kau sore hari ini Tuhan. Mari lebih tinggi lagi nyatakan bahwa Dia sungguh besar. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah kekuatan kami. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Hanya Engkau kekuatan kami. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.
nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat mahati. Sungguh Kaulah Raja kami. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Bumi penuh kemuliaan-Mu. Ya seluruh bumi ini penuh dengan kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Penuhi dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terus sembah Dia. Sembah Yesus. Jesus. Ya ra 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 ya la 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 ya la 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 la. Ba 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 ba. Ya ra 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 ya. Sembah Dia saat ini. Dia hadir secara pribadi di dalam hati. Dia hadir secara pribadi malam hari ini. Sembah. Engkau yang bisa berbahasa roh, sembah dengan bahasa roh. Engkau yang tidak bisa berbahasa roh, panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. We worship you, O Lord. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kiara bakara 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 bakara. Angkat kedua tanganmu ke surga saat ini. Angkat kedua tanganmu ke surga. Kasih Tuhan mengalir. Cintanya mengalir dalam setiap kehidupan.
Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, amin. Ku sembahmu, ku menyembahmu Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembah, ku sembahmu. Nikmati hadiratnya. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Teman-teman saja katakan, ku menyembahmu. Ku menyembahmu. Amin. Alami kasih dan hadiratnya mengalir saat ini. Sekali lagi ku menyembahmu. Lagi ku menyembahmu, sebab namamu kudus Tuhan. Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu, amin. Kudus, kuduslah Tuhan. Sekali lagi kami nyatakan kekudusan-Mu Tuhan saat ini. Sebab namamu kudus, kudus. Di dalam kelembutan Tuhan saat ini kita sembah Dia. Bebaskan dirimu di hadapan Tuhan saat ini. Biar rohmu bertemu dengan roh Tuhan. Bertemu muka dengan muka. Di dalam kasih dan hadiratnya yang luar biasa. Kalau engkau merasa dijamah Tuhan, bebaskan rohmu, bebaskan dirimu. Jesus, Lord.
Mengalir kuasa-Mu Tuhan, mengalir atas kami, mengalir dalam hidup kami. Nikmati dia saat ini. Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas rahmat-Mu yang boleh kami alami Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih buat cinta-Mu yang luar biasa yang boleh kami terima pada saat ini. Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Dan hanya Engkau saja Tuhan Allah kami yang mengasihi setiap kehidupan kami Tuhan dengan luar biasa. Dan sebentar kami rindu mendengarkan sabda-Mu. Engkau yang boleh bekerja dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus bekerja Tuhan untuk memberikan kami pengertian akan kebenaran sabda-Mu. Dan biarlah kuasa-Mu Tuhan dinyatakan pada malam hari ini untuk membawa kami semakin lebih mengenal Engkau, semakin mengerti akan kasih-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Bapak terima kasih, berkati aku akan menyampaikan sabda-Mu Tuhan malam hari ini. Biarlah Engkau sendiri yang boleh berbicara melalui anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan duduk teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Baik, saya gak akan terlalu lama ya teman-teman. Saya minta kita membuka di dalam Lukas bab 4. Lukas bab 4 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Lukas bab 4 ayat 18 sampai dengan 19. Sudah ketemu? Lukas bab 4, 18 sampai dengan 19. Lukas, cek. Lukas, cek. Lukas, Injil Lukas. Sesuai dengan Injilnya ya. Bro Lukas naikin dikit. Lukas 4 ayat 18 dan 19. 2 ayat saja. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah sabda Tuhan. Baik, sebelumnya kita berikan tepuk tangan buat Romo Novrin yang sangat luar biasa. Mana Romonya tadi? Ya, sangat luar biasa permainannya, bagus ya. Indah sekali, terima kasih Romo. Ya, luar biasa. Terima kasih sudah bersama dengan kami. Baik, teman-teman yang terkasih. Ketika saya merenungkan tema malam hari ini, semua tentang kamu. Saya bingung sebenarnya arahnya mau kemana gitu ya. Sampai saya merenung dan berdoa, tiba-tiba saya diingatkan pada satu kata.
pada satu kata. Yaitu katanya adalah, sok-sok bahasa Inggris sedikit ya, purpose. Ya, atau tujuan. Ya. Teman-teman yang terkasih, kita sudah sampai ke akhir tahun 2022. Ya. Teman-teman, di penghujung tahun ini saya percaya bahwa kita semua pasti sudah menjalani satu tahun ini dengan mencoba untuk melakukan berbagai macam resolusi. Ya, berbagai macam resolusi yang sudah kita tentukan atau kita doakan satu tahun sebelumnya. Betul? Ya, semua punya resolusi punya. Ya. Baik, teman-teman yang terkasih, sebuah tujuan itu akan menentukan ke arah mana atau cara apa yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, makanya setiap orang pasti punya purpose atau tujuan. Ya, untuk tahun ini mungkin tujuan kalian atau resolusi kalian ya saya nggak tahu. Itu sesuai dengan apa yang kalian doakan dan rindukan setiap tahunnya. Ya, tetapi malam hari ini kita juga harus berdoa, ya cek. Ya, ini ngungung terus kenapa ya? Ya. Malam hari ini kita juga harus berdoa. Kira-kira tujuan apa yang sesungguhnya Tuhan mau sehingga apa kita bisa menjalani tahun 2023 dengan bersama-sama atau berjalan bersama dengan tujuannya Tuhan. Teman-teman terkasih, kalau berbicara tentang yang namanya tujuan, Tuhan juga punya tujuan. Kenapa Dia harus datang ke dunia? Teman-teman, kira-kira teman-teman ada yang pernah merenung gak? Kenapa ya Yesus itu harus datang ke dunia, harus lahir di kandang domba, lalu harus hidup di dunia? Ada yang pernah, teman-teman pernah gak merenungkan setiap kali Natal, teman-teman pernah gak merenungkan kenapa itu harus terjadi? Bukankah Tuhan itu adalah Tuhan yang sudah enak duduk di atas tahta, Dia disembah oleh malaikat-malaikat dan semua orang bahkan menyembah Dia. Kenapa Dia harus susah-susah? Susah gak ya? Ketika Dia harus turun ke dunia untuk masuk atau lahir di kandang domba dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Teman-teman lahirnya di mana? Rumah sakit ya? Betul? Ada yang lahir di kandang domba? Nggak ada ya? Nggak ada. Teman-teman lahir di rumah sakit. Tuhan Yesus kita lahir di kandang domba. Anak saya yang kedua lahir di mobil. Beneran nih, nggak bercanda, serius. Iya, anak saya yang kedua lahir di mobil. Di mobil udah gak tahan, istri saya brojol sudah gitu. Ya, teman-teman, kita percaya bahwa kita semua pasti masih menikmati lahir di rumah sakit, di tempat yang menyenangkan. Tuhan Yesus lahirnya di kandang domba. Why? Pernah gak kita merenungkan, ambil waktu sejenak untuk kita merenungkan kenapa Dia harus lakukan itu? Ya, teman-teman, ini kenapa Tuhan harus melakukan itu? Karena semua tentang kamu. Amin. Bilang sama kiri kananmu, semua buat kamu. Ya. Semua buat kamu. Udah. Kenapa Dia harus lakukan itu? Semua buat kamu. Kenapa Dia harus susah-susah seperti itu? Aduh, teman-teman, kalau saya jadi Tuhan, kata saya nggak mau turun-turun ngapain gitu. Ya, bikin susah diri sendiri, harus wafat lagi, ya kan? Ya, harus disalib. Tapi Tuhan kita nggak seperti itu. Amin. Maka kita lihat tadi, ayat ini adalah ayat yang kita baca tadi, ayat yang dibacakan itu diambil dari kutipan dari Yesaya, ya. Diambil dari Yesaya, itu ada di Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Jadi isinya mirip, serupa, ya, tapi nggak sama persis, gitu ya. Terjemahannya sih nggak sama persis. Ya, dikatakan apa? Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ya, lalu ayat selanjutnya nih. Kemudian Ia, yaitu Yesus, menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Ia mulai mengajar mereka, katanya pada hari ini. Katakan pada hari ini ketika Yesus mengajar waktu itu, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya.
Jadi itu adalah merupakan tujuan Tuhan sendiri untuk datang ke dunia ini. Yaitu untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Itu hal pertama. Teman-teman miskin atau enggak? Saya percaya enggak, amin. Ya. Teman-teman masih berkecukupan, betul? Teman-teman masih ada, masih bisa menikmati makanan, betul? Ya. Teman-teman bayangkan berapa banyak orang di luar sana makan aja susah. Dan yang namanya orang miskin itu betul-betul membutuhkan orang lain. Ya. Maka teman-teman yang terkasih, kemiskinan ini tidak berbicara tentang kemiskinan secara fisik. Tapi berapa banyak orang-orang yang miskin secara rohani. Rohaninya miskin. Dan teman-teman, kalau orang yang miskin rohani, sesungguhnya dia betul-betul membutuhkan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah ini adalah orang yang miskin rohani. Dia akan mencari Tuhan. Kemanapun, cara apapun dia akan mencari Tuhan. Kenapa? Rohaninya membutuhkan, dia miskin, dia rindu sekali. Tapi sungguh sangat disayangkan berapa banyak orang-orang, terutama anak-anak muda, merasa tidak membutuhkan Tuhan. Tapi teman-teman yang hadir malam hari ini enggak seperti ini. Amin. Amin. Ya, coba tanya kiri kanannya. Lu butuh Tuhan enggak? Ya. Mana? Saudara bersyukur kalau saudara mengalami kemiskinan secara rohani, merasa butuh Tuhan. Ya. Saudara boleh bekerja cari uang sebanyak-banyaknya sehingga melupakan Tuhan. Ya, berapa banyak orang-orang atau anak-anak muda seperti itu. Ya, tetapi teman-teman malam hari ini bersyukur ketika kita mengalami kemiskinan rohani, yaitu apa? Karena Tuhan akan memberikan penghiburan buat orang-orang yang seperti ini. Jadi kalau teman-teman saat ini mengalami, aduh Tuhan saya butuh Engkau, saudara akan dihibur malam hari ini. Amin. Itu. Jadi teman-teman punya kerinduan, Tuhan saya rindu, saya kepengen gitu. Lalu hal yang kedua dikatakan, mana ayatnya tadi? Ya, hal yang kedua, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Teman-teman, hal yang kedua adalah tujuan Yesus dia datang ke dunia adalah untuk apa? Membebaskan orang-orang yang tertawan. Teman-teman, ada yang punya cita-cita mau masuk penjara? Enggak ada, ya. Enggak ada pasti. Teman-teman pasti mau bebas. Karena kita pasti merasa atau membayangkan yang namanya di penjara, aduh itu enggak enak banget. Ya, saya pernah pelayanan ke penjara, ya, pernah ke pelayanan, enggak boleh sebut penjara, rutan katanya, ya. Gitu. Iya betul, kalau di sana teman-teman enggak boleh sebut penjara, tapi sebutnya rutan atau rumah tahanan, ya. Itu. Jadi teman-teman saya pernah melayani masuk ke sana. Mereka tidak bebas, mereka nggak bisa jalan-jalan keluar, yang nge-mall gitu, nggak bisa. Mereka harus menjalani masa hukuman bertahun-tahun. Saya nggak tahu hukuman mereka ada mungkin ada yang 5 tahun, 2 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 25 tahun, banyak. Teman-teman itu ada suasana atau situasi kondisi yang sangat-sangat tidak menyenangkan. Ketika kita tertawan, tidak bebas, itu kita akan mengalami penyiksaan yang luar biasa. Ya teman-teman nggak enak ya, apalagi buat saya secara pribadi. Saya ini orangnya kalau suruh diam gitu ya, agak susah. Ya, makanya begitu COVID melanda, nggak boleh jalan-jalan. Sengsaranya minta ampun. Ya, ada yang seperti saya nggak? Ya, saya, karena apa? Biasanya saya tiap hari pergi keluar. Ya, hampir setiap hari saya pergi keluar. Sekarang pelayanan pun di rumah. Ya, sekarang aja sudah mulai keluar lagi. Dulu waktu COVID, pelayanan pun di rumah, rasanya nggak enak. Nah teman-teman, tertawan dalam hal ini bicara soal tertawan secara rohani. Saudara, hatimu, rohanimu tertawan, apa yang membuat engkau tertawan? Ketika hatimu atau rohanimu ditawan, diikat oleh yang namanya dosa. Kepahitan. Ya, dosa, kepahitan, luka-luka hati. Itu yang menawan hatimu. Dan Tuhan Yesus datang untuk orang-orang yang seperti ini. Tuhan Yesus datang untuk menebus engkau dari dosa. Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit dan luka hatinya. Tuhan Yesus datang
untuk orang-orang yang terikat. Ya, terikat dengan apa? Dengan dosa-dosa yang kamu gak bisa lepas. Karena seringkali anak muda, ya, kalau ngaku dosa, dosanya itu aja diulang-ulang. Betul? Betul ya? Wah, ya. Oh enggak ya? Enggak ya? Udah. Ya, dosanya itu lagi. Itu yang terjadi, keterikatan, sulit untuk lepas. Dan Tuhan Yesus datang untuk apa? Memberitakan pembebasan buat setiap orang-orang yang tertawan. Teman-teman terkasih, gak ada satupun di antara kita yang betul-betul bebas, lepas daripada dosa. Kita sering kali jatuh bangun dalam dosa. Ya, maka Tuhan Yesus datang justru untuk kita semua. Amin. Yang ketiga. Untuk dan penglihatan bagi orang-orang buta. Teman-teman, hal yang ketiga, penglihatan bagi orang-orang buta. Teman-teman, ada yang buta? Tidak ada. Secara fisik kita normal. Bersyukur. Teman-teman pernah bersyukur nggak kalau teman-teman punya mata yang normal? Ya. Teman-teman, mata yang normal ini seringkali nggak kita jaga toh. Ya, seringkali nggak dijaga ya. Betul, saya pun nggak kejaga nih, makanya saya pakai kacamata. Gitu. Ya, dan kalau udah pakai kacamata nggak enak. Ini saya memang silinder murni, makanya saya tetap bisa melihat teman-teman secara jelas, tapi berbayang gitu. Ya, kalau orang silinder itu kan berbayang gitu, seperti ada dua gitu. Ya, cuma saya jelas, saya nggak buram. Gitu. Ya, nggak enak lihatnya. Nah ini, kenapa? Yang rasanya, yang cuma rusak dalam tanda kutip ya, rusak matanya aja, rasanya udah nggak enak. Apalagi ketika kita buta. Ya, teman-teman, orang buta itu menderita luar biasa lah pastinya. Kenapa? Teman-teman, orang buta itu ya mau jalan aja susah. Saya percaya deh teman-teman ya, begitu di rumah mati lampu aja, berapa banyak begitu mati lampu teriak. Ayo. Ya, itu soal terjadi. Begitu mati lampu teriaknya kencang. Wah, gitu. Itu yang terjadi. Apalagi adik saya cewek. Wah, kencang dia teriaknya. Kenapa? Itu hanya sebentar mati lampu. Itu pun kita udah nggak tahan bener. Kita udah langsung ngeluh terus. Ini nyalanya kapan sih PLN? Gimana sih kerjanya? Ya ampun, begini mati mulu gitu. Itu. Ya, jadi teman-teman nggak enak. Maka orang yang buta secara fisik itu nggak enak. Dia tidak bisa melihat kebenaran, nggak bisa. Ya, orang yang buta secara rohani, dia tidak bisa melihat kebenaran. Matanya seolah-olah tertutup. Dia hidup selalu di dalam kejahatan, di dalam dosa dan segala macam. Kebenaran menjadi nomor sekian dalam kehidupannya. Saudara yang terkasih, ya, kebenaran menjadi nomor, nanti dulu deh. Contoh satu hal ya. Satu ketika saya ngobrol dengan satu orang perempuan, cewek nih, ya. Lalu ngobrol, satu ketika, satu titik dia bicara seperti ini. Dia tanya, Benny, kamu pernah free sex apa enggak? Gitu. Ini cewek yang nanya. Ya, cewek zaman now ini agak-agak serem juga. Kalau yang nanya cowok mungkin ya itu ya. Tambah serem ya? Ya benar juga ya. Nanyanya ke saya lagi ya. Dia nanya, kau pernah free sex? Lalu saya bilang, waktu itu saya belum menikah. Dan saya bilang sama dia, sorry, saya gak pernah. Karena buat saya yang namanya seks, itu adalah setelah pernikahan. Dan teman-teman dia bilang begini, Benny, kamu kok aneh sih katanya. Loh, yang aneh siapa? Hah? Yang aneh siapa? Tuh, lihat ya. Kok saya dibilang aneh? Saya sampai tanya, anehnya di mana? Ya semua teman-teman saya sudah melakukan. Kamu kok belum pernah? Kamu aneh berarti katanya. Lah, ini yang gila siapa nih?
Tapi ini terjadi loh. Banyak orang yang tidak bisa melihat kebenaran. Dan ketika saya mengatakan kebenaran bahwa seks itu adalah sesuatu yang suci, yang kudus dan hanya bisa dilakukan pada saat pernikahan. Buat dia itu aneh. Banyak anak muda tertutup matanya sampai seperti itu. Sehingga apa? Sehingga teman-teman yang terkasih lihat. Ya, sehingga teman-teman lihat bahwa kehidupan zaman sekarang yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Benar nggak? Hati-hati. Dunia menipu kita dengan begitu luar biasa. Sehingga yang salah itu jadi benar. Ini yang namanya orang buta. Kita nggak ngerti mana lagi yang benar, mana lagi yang salah. Nggak ngerti sudah. Ya, nggak ngerti. Sehingga dosa itu menjadi sesuatu yang abu-abu. Ya, gray area. Ya, menjadi sesuatu yang abu-abu. Contoh hal simpel. Bohong boleh nggak? Siapa yang bilang boleh? Nggak boleh ya? Setuju ya? Kalau bohong buat kebaikan, oh begitu ya Lina ya? Dia suka berbohong berarti. Ya, berbohong buat kebaikan. Ini loh. Sehingga apa? Orang mulai, ya nggak apa-apa lah bohong dikit. Lama-lama. Seorang yang korupsi besar-besaran gila-gilaan. Sampai triliunan, miliaran triliunan. Apakah tiba-tiba dia korupsi miliaran triliunan? Nggak mungkin, itu pasti dari kecil, dari awal dia sudah pupuk pelan-pelan. Lama-lama makin jadi. Sehingga apa? Dia tidak bisa lagi melihat. Mata hatinya sudah tumpul. Dia nggak bisa lagi mengetahui mana hal yang benar, mana hal yang salah. Dan teman-teman kalau engkau seperti itu malam hari ini masa Advent, masa penantian. Ya, teman-teman bertobat. Alami Tuhan bertobat. Ya, sebab Tuhan yang penuh cinta itu hadir dalam kehidupan kita. Yang keempat, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Teman-teman, tahun rahmat Tuhan itu adalah kalau bagi orang-orang Yahudi namanya tahun Yobel. Teman-teman pernah dengar tahun Yobel? Ya. Tahun Yobel, pernah tahu ya? Jubilium, ya, tahun Yobel. Itu adalah masa pembebasan. Jadi masa kemenangan. Jadi di tahun Yobel itu hamba-hamba itu dibebaskan, tanah-tanah dikembalikan dan semuanya dibebaskan. Jadi ada kemenangan ketika tahun Yobel itu terjadi. Maka tahun-tahun inilah yang diberitakan oleh Tuhan bahwa setiap daripada kita itu sungguh-sungguh bisa mengalami kelepasan yang luar biasa. Amin. Jadi teman-teman malam hari ini kita punya kesempatan untuk apa? Untuk mengalami pembebasan, mengalami pemulihan, mengalami cinta Tuhan yang sangat luar biasa. Yang menjadi masalah adalah apakah teman-teman mau terima atau tidak. Maka malam hari ini kita akan bersama-sama menikmati kasih dan hadirat Tuhan. Kita akan bersama-sama mengalami indahnya cinta Tuhan. Berapa banyak yang mau? Kalau teman-teman mau, saya mau nyanyi dulu satu lagu. Mungkin ini lagu baru. Ya, ini lagu baru. Tapi lagu ini punya kata-kata yang sangat indah, punya lirik yang sangat indah. Bahwa sesungguhnya ini menunjukkan cinta Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Sekalipun kita pernah terhilang, pernah mengecewakan Tuhan. Kita berbuat banyak hal yang menyakiti hati Tuhan. Justru dengan apa yang kita lakukan itulah yang membuat Tuhan datang ke dunia. Dan Tuhan datang ke dunia itu gak tanggung-tanggung. Dia memberikan segala-galanya supaya kita boleh mengalami cintanya yang luar biasa. Kalau kita belum mau, Tuhan tetap menunggu